Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali untuk terus berjumpa dengan Anda di acara Kurenungan Firman-Mu. Biar firman Allah ini yang menuntun hidup kita, menjadi pelita buat kaki kita di dalam jalan-jalan yang terang, supaya kita bisa menemukan kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup Anda dan saya. Amin. Untuk itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh sungguh-sungguh melangkah dalam terang yang Tuhan tuntun dalam hidup kami. Supaya kehidupan kami boleh menyenangkan-Mu. Kami serahkan semua waktu hidup kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, biar firman-Mu berbicara buat kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Nah saudara, firman Tuhan kali ini saya ingin sungguh-sungguh menyampaikan bagaimana kenapa orang bisa hidup di dalam gelap. Ya, saudara, di dunia ini ada dua pilihan, gelap dan terang. Kita memilih yang mana? Kebanyakan orang tinggal dalam kegelapan dan ini menjadi pertanyaan, kenapa kok saya hidupnya mengalami begini, kok mengalami begitu. Nah saudara, biar firman Tuhan hari ini bisa menerangi hati kita. Amin. Yuk kita buka Alkitab kita, Yohanes 3 ayat 18. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka apa? Jahat. Jadi kalau ditanya kenapa orang bisa hidup dalam gelap, yang pertama adalah karena tidak percaya. Alkitab berkata bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Pertama adalah tidak percaya. Ketidakpercayaan kita itu membawa kita kepada keyakinan yang lain. Kepercayaan yang lain. Saudara, waktu Anda menolak sesuatu, maka Anda akan menerima sebaliknya. Atau dengan kata lain, ketika Anda menerima sesuatu, Anda menolak yang lain. Itu begitu. Jadi prinsipnya begitu. Kalau Anda menerima di sini, Anda menolak yang di situ. Anda menerima di situ, menolak yang di sini. Nah ini yang terjadi. Ketika orang menolak terang, maka orang ini menerima gelap. Ketidakpercayaan kita adalah bentuk penolakan terhadap terang. Dan kita ini menerima gelap. Makanya jangan kaget, hidup kita penuh dengan kegelapan. Masa depan kita gelap. Semuanya gelap. Jalan buntu terjadi karena apa? Kita menolak terang. Yesus telah datang untuk berada dalam kehidupan kita. Untuk membawa kita kepada terangnya. Karena itu perlu sebuah keputusan. Anda mengikut Tuhan pun bukan sekedar menjadi Kristen. Tapi kita ini mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Izinkan terang Tuhan itu datang. Saya percaya ketika terang Tuhan itu datang dalam diri seorang, terang itu akan membawa kita kepada kehidupan yang sesungguhnya. Di mana terang itu akan menyinari kegelapan kita. Kita ini akan ditolong untuk melihat semua kekurangan. Namanya pertobatan itu bukan hanya ketika Anda terima Yesus. Terima Yesus itu adalah dasar dari pertobatan. Tapi selebihnya ada yang Anda perlu namanya mengalami kedewasaan atau pertumbuhan rohani. Nah disitulah Anda membutuhkan terang untuk melihat semua kelemahan di dalam hidup kita. Di mana kita ini perlu berubah. Saya sudah berterima Tuhan Yesus misalnya. Tapi mungkin ada beberapa karakter pribadi kita semua yang harus diubahkan. Nah disinilah kita membutuhkan terang Tuhan. Supaya kita bisa melihat, oh di area ini aku perlu berubah. Di area ini aku perlu berubah. Di area ini aku perlu berubah. Terang itu menolong Anda untuk melihat semua sisi gelap hidupmu. Dengan demikian Anda bisa tahu, oh di area ini aku berubah. Di area. Tapi kalau Anda menolak terang, sekalipun ada orang Kristen aja, Anda tidak bisa melihat kegelapan hidupmu. Sehingga karaktermu tetap seperti itulah. Ya kebiasaan-kebiasaan dosamu tetap seperti itu. Tidak pernah mengizinkan Tuhan itu masuk dalam hatimu. Sehingga kegelapan itu menguasai hidup Anda. Karena itu saudara, di dalam Tuhan namanya pertobatan itu meningkat.
Termasuk saya juga. Hari ini sekalipun saya pendeta sekalipun. Saya memang harus bertobat dalam beberapa hal. Itu namanya pertumbuhan rohani. Kita ini sedang semua masuk dalam proses yang namanya disempurnakan. Saya belum sempurna. Karena itu saya tiap hari berdoa, terangi hidupku ya Tuhan. Supaya aku bisa melihat mana yang memang perlu aku berubah. Di area-area mana di mana aku harus menyerahkan itu kepada Tuhan dan aku berubah. Sampai hari ini sama dengan Anda. Karena itu saya percaya pertumbuhan rohani itu tidak pernah berhenti. Pertumbuhan rohani itu terus berjalan. Sehingga sampai kita ini disempurnakan menjadi sama seperti Kristus. Amin saudara. Karena itu percayalah bahwa terang itu akan terus menerangi hidup Anda. Percaya itu berarti menerima terang itu dan menolak kegelapan. Menerima yang satu, menolak yang lain. Anda terus mengizinkan terang itu hidup dalam hidupmu. Amin saudara. Yang kedua, ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang. Dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Supaya perbuatan-perbuatan jahat itu tidak nampak. Yang kedua, perbuatan jahat yang tidak nampak itu berarti kemunafikan. Yang kedua, kenapa orang tinggal dalam gelap? Yang pertama tadi tidak percaya. Yang kedua adalah tinggal dalam kemunafikan. Berapa banyak kita terjebak di area ini. Saudara, kita sebenarnya menolak terang. Kita berada dalam kegelapan karena kita suka. Tapi karena kita ini makhluk sosial kepingin kelihatan baik. Makanya dengan itu maka muncul yang namanya kemunafikan demi kemunafikan. Kemunafikan itu yang di luar kelihatan baik tapi yang di dalamnya jahat banget. Tetap itu tinggal dalam gelap. Kemunafikan itu yang membuat orang menjadi orang yang bermuka dua. Bahaya. Memang orang lain tidak tahu tapi Tuhan tahu. Tuhan melihat hati kita. Sudah Tuhan tahu apa yang Anda lakukan di dalam hatimu. Makanya Tuhan itu bilang kepada orang Farisi itu adalah orang fasik. Apa sih arti fasik? Fasik itu berarti tahu kebenaran tapi tidak mau hidup dalam kebenaran. Orang Farisi itu adalah orang yang hafal ayat, hafal Taurat dan lain sebagainya. Tapi hidupnya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena apa? Mereka tahu kebenaran. Tapi mereka enggan di dalam gelap. Mereka melakukan kejahatan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga hidupnya di dalam gelap. Sekalipun dia seolah-olah secara manusia di dalam terang. Maksudnya sering ke gereja lah, macam-macam. Tapi Tuhan tahu. Karena kemunafikan itulah maka orang ini sebenarnya tinggal dalam kegelapan. Yang ketiga, ayat 21. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Yang ketiga, kenapa kita ini tinggal dalam kegelapan? Karena apa? Kita ini suka untuk melakukan apa yang tidak benar. Ya. Yang ketiga, kita ini suka melakukan apa yang tidak benar atau tidak datang kepada terang. Kita lebih suka untuk memilih tinggal dalam dosa sungguh-sungguh. Bahkan kita terang-terangan menolak untuk terang. Kita diajak ke gereja, diajak bertobat, kita tunda-tunda nanti. Penundaan untuk mendengar suara Tuhan itu adalah sebuah pemberontakan yang serius. Jadi poin yang ketiga bisa saya katakan penundaan untuk taat. Itu yang membuat hidup kita ini tinggal dalam kegelapan. Menunda untuk taat, menunda untuk datang kepada terang itu adalah sebuah langkah pemberontakan yang serius. Karena itu saudara kalau mau bertobat, mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan tunggu nanti. Sekarang ini waktunya. Kita tidak bisa main-main dengan kekristenan kita sebab kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Ya, kita suka menunda. Pada waktunya nanti kita akan kehilangan. Seperti 5 gadis yang bodoh yang cuma isi lampunya dengan minyak tapi nggak punya cadangan. Dia nggak tahu kapan mempelai pria datang. Begitu datang minyak dalam lampu itu habis dan lampu itu mati. Dia nggak punya cadangan. Dia tidak mempersiapkan hatinya dengan benar. Dia tidak mempersiapkan dirinya dengan baik. Sehingga pada waktu mempelai pria datang orang ini tinggal dalam kegelapan. Lampunya mati. Saudara jangan sampai itu terjadi. Saya terus mengingatkan sebagai hamba Tuhan. Diri saya secara pribadi harus berjaga-jaga. Amin saudara. Sekarang ini datanglah kepada terang. Jangan menunda. Kata Alkitab. Jangan menunda
untuk taat, untuk bertobat. Sekarang ini datang supaya Anda tinggal di dalam terang. Karena ada 3 hal. Kenapa orang tinggal di dalam gelap? Kenapa orang itu tinggal dalam gelap? Yang pertama, tidak percaya. Lalu yang kedua, munafik. Lalu yang ketiga, menunda ketaatannya. Ini yang membuat orang tinggal di dalam gelap. Sehingga hidupnya terus di dalam gelap. Karena itu biar pagi hari ini, mari kita berkata, Tuhan terangi hatiku. Terangi jalanku, terangi hidupku. Supaya kepada terang aku berjalan. Di dalam terang aku bisa melihat rencanamu secara clear, secara bersih. Dan aku berani untuk hidup di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Supaya kami boleh tinggal dalam terang. Sehingga terang itu sungguh-sungguh memenuhi hati kami. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang berkenan itu sungguh-sungguh kami lakukan. Terima kasih buat waktu ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kau berkati orang-orang yang sakit. Kau berkati orang yang bermasalah. Dan kami percaya di dalam Engkau selalu ada jalan keluar. Dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan firman Tuhan buat hidup Anda. Karena itu biar terus setialah mendengar kerenungan firman-Mu pagi ini. Saudara di YouTube KMS Kalimantan setiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Tengah. Tetap semangat untuk ikuti ini dan izinkan Roh Kudus terus mengubah hidup Anda. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati Allah. Itu yang terus kita lakukan. Karena itu terus semangat menghadapi hidup Anda bersama Yesus. Kita melakukan perkara yang besar. Haleluya. Amin. Bye-bye.